إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir secara online di kajian rutin kita yang membahas tentang kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan hari ini insya Allah ta'ala kita akan masuki bab baru setelah kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hari ini kita akan masuki bab al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Kalau kita dengar kata-kata jihad, biasanya konotasinya selalu peperangan. Betul ya? Bahkan sebagian orang kalau mendengar kata jihad ini antipati luar biasa. Padahal jihad ini bagian dari Islam yang pertama. Yang kedua, jihad ini ternyata luas. Bukan hanya maknanya peperangan. Bukan hanya maknanya peperangan. Nah, di sini pentingnya ketika kita menuntut ilmu agama, mengetahui tentang hakikat dari sesuatu. Salah satunya ini, hakikat jihad itu apa? Pembagian jihad ada berapa dan syarat-syaratnya apa saja dan seterusnya. Kita akan bahas dari jihad. Yang pertama tentang definisi jihad itu sendiri. Segala sesuatu biasa selalu dimulai dengan ini nih, dengan definisi ta'riful jihad. Definisi jihad secara bahasa, secara etimologi itu dari kata-kata jahada. Ada yang mengatakan dari kata-kata jahada, ada yang mengatakan dari kata-kata jahada. Ini ada perbedaan dua. Kalau yang pertama pendek, jahada. Yang kedua, jahada. Dan al-jihad ini bisa bermakna dua. Bisa al-jahdu, bisa al-juhdu. Yang satu pakai fathah, al-jahdu. Yang satu pakai dhammah, al-juhdu. Kalau al-jahdu artinya kesulitan, kesusahan, kelelahan, masyaqqah. Itu al-jahdu. Kalau al-jahdu pakai fathah artinya kesulitan, kesusahan, kelelahan, masyaqqah. Kalau pakai dhammah, ini hebatnya bahasa Arab nih, kan. Al-juhdu, tadi al-jahdu, ini al-juhdu, jimnya dhammah, artinya at-taqah wal wus'u, yaitu kemampuan, kekuatan, kesungguh-sungguhan. Itu kalau pakai dhammah, al-juhdu. Artinya kemampuan, kekuatan, kesungguh-sungguhan. Jadi ini secara bahasa nih bisa dua berarti maknanya. Kalau pakai al-jahdu artinya kesulitan, kesusahan, kelelahan. Kalau pakai dhammah al-juhdu artinya apa? Kesungguh-sungguhan, kekuatan, kemampuan. Ya, beda nih masalah ini. Nah, secara etimologi kita akan berikan banyak dari makna jihad ini. Secara terminologi, secara terminologi itu secara istilah syar'i, jihad bisa terbagi menjadi dua, secara umum ataupun secara khusus. Secara umum ataupun secara khusus. Nah, jihad secara umum
Menurut istilah secara umum, al-jihadu istifraghul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad artinya secara umum mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Mencurahkan segala kemampuan, segala kekuatan, segala kesungguh-sungguhan untuk memerangi musuh. Untuk memerangi musuh. Sebagian ulama lain, masih yang umum nih ya, masih yang umum secara terminologi, secara istilah yang umum. Yang kedua, badlun wastifraghun ma fil wus'i wa taqah min qaulin aw fi'lin. Mencurahkan usaha dan kemampuan. Mencurahkan usaha dan kemampuan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Mencurahkan usaha dan kemampuan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, berarti makanya setiap kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi diri kita atau bagi manusia itu dinamakan jihad. Secara umum, betul ya? Lihat nih. Mencurahkan segala usaha, kemampuan, kekuatan, kesungguh-sungguhan baik dalam ucapan ataupun apa? Perbuatan. Mencurahkan segala kekuatan, kemampuan, kesungguh-sungguhan untuk memerangi musuh, gitu ya. Jadi setiap usaha, setiap kesungguh-sungguhan, setiap kekuatan yang dikeluarkan untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain disebut jihad dalam bahasa. Disebut jihad, subhanallah, dalam agama. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan, bagus banget Masya Allah ini. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ini definisi yang sangat bagus, luar biasa. Yang sangat meliputi semuanya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-jihad, kata beliau, adalah mengerahkan seluruh kemampuan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan yang dicintai Allah, mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah. Dan menolak yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini lebih luar biasa lagi nih, Pak. Mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh kekuatan untuk bisa mendapatkan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan untuk bisa menolak yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Segala hal yang kita lakukan, perkataan, perbuatan, kemampuan kita, kekuatan kita, yang kita lakukan untuk bisa dapatkan hal-hal yang dicintai Allah, itu jihad. Yang kita keluarkan untuk bisa menolak segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, itu jihad. Wah, luar biasa. Berarti apa? Luas makna jihad itu. Nah, kalau secara khusus, betul. Nah, secara khusus, sebagian ulama mengatakan muharabatul kuffar. Jihad secara istilah, secara khusus memerangi orang-orang kafir. Memerangi orang-orang kafir. Al-mu'anidin, yang menentang. Nah, bukan semua orang kafir nih. Memerangi orang-orang kafir yang menentang dan memerangi Islam. Dan memerangi Islam. Ada sebagian ulama ada yang mengatakan seperti ini. Makanya sebagian ulama membedakan, ada yang terminologi secara khusus, ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus ini nih, salah satu makna jihad, salah satu pembagian jihad, betul ini, muharabatul kuffar al-mu'anidin, al-murtaddin. Gitu. Memerangi orang-orang kafir yang menentang, bahkan murtad,
memerangi agama Islam, nah, itu benar. Itu jihad secara khusus. Tapi bukan itu saja makna dari apa? Jihad. Bukan itu saja makna dari jihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ketika seorang sahabat, seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berjihad. Berjihad di sini berperang, ikut kepada Nabi perang. Rasul bertanya kepada pemuda ini, apakah aliwalidayka hayyan? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kedua orang tuamu masih hidup nggak? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fafihima fajahid. Pada keduanya itu ada jihad. Berbakti kepada kedua orang tuamu itu apa? Jihad, kata Nabi SAW. Fafihima fajahid. Kenapa? Karena ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita mengerahkan semua kemampuan kita, semua kekuatan kita, semua kesungguh-sungguhan kita, baik ucapan ataupun perbuatan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Untuk menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah, kan gitu ya? Ini jihad. Subhanallah. Ini penting orang belajar nih, kawan. Jadi kata-kata jihad bukan identiknya hanya dalam perang doang. Betul, salah satunya itu. Sahih, betul. Nabi SAW perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain, perang Taif, dan seterusnya, kan gitu. Banyak luar biasa Rasulullah SAW perang. Tapi makna jihad bukan cuma peperangan. Itu salah satu bentuk pembagian dari jihad. Salah satu makna dari jihad. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama menambah tadi itu, badrul juhdi minal muslimin fi qital al-kuffar al-mu'anidin al-muharibin al-murtaddin al-bughah wa nahwihim li'i'la'i kalimatillah ta'ala. Bentuk mencurahkan kemampuan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir yang menentang, memerangi Islam, orang-orang murtad, para pemberontak demi menegakkan kalimat Allah. Ini kata-kata ini nih. Di ujungnya ini yang tujuan jihad ini ujungnya nih, kawan. Li'a'la'i kalimatillahi al-ulya. Untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Nah, jadi jihad ini bukan seperti mungkin orang-orang dulu Romawi ke Persia, Persia ke Romawi untuk mencaplok satu daerah, betul ya? Untuk mengeksploitasi dari satu daerah tersebut. Enggak, bukan. Tapi tujuan jihad ini adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang jadi yang paling tinggi, maka itulah fi sabilillah. Nah, dia berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tujuan jihad ini nih, tujuan inti jihad nih. Menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, menjadikan agama Islam ini yang paling tertinggi. Menegakkan kalimat Allah tabaraka wa taala. Ini tujuan disyariatkannya jihad. Bukan cuma untuk apa? Membunuh orang kafir. Nauzubillah, tidak. Bukan cuma untuk mencaplok satu daerah sehingga kemudian mendapatkan dari apa sumber kebaikan dari daerah tersebut, sumber daya alam mungkin dari daerah tersebut. Enggak. Perhatikan baik-baik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Fa in yantahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala, kemusyrikan dan ilah-ilah selain Allah. Sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Ini diantara hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, ini nih.
Nah, ini nih makna jihad yang bermakna al-qital, itu peperangan, ini maksudnya untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwatal iman, rahimani, rahimakumullah. Sekarang kita akan jelaskan jenis dan tingkatan jihad. Nah, di sini penting nih. Orang banyak yang nggak tahu di sini nih tentang jenis dan tingkatan jihad. Ternyata jihad itu bertingkat-tingkat, banyak jenisnya. Jadi bukan hanya konotasinya memerangi orang kafir, peperangan itu salah satunya betul. Memerangi orang kafir yang tadi itu, yang bughah, yang memberontak, yang memerangi kaum muslimin, yang menentang, yang murtad, kan gitu. Itu salah satu bentuk dari jihad, betul. Tapi jihad itu ternyata maknanya lebih umum, lebih luas daripada itu saja. Jenis dan tingkatan jihad. Kata para ulama, jenis dan tingkatan jihad ini ada dua secara garis besar. Jadi baru setelah dua ini kita panjang lebarin. Ya, jenis atau tingkatan jihad ini ada dua secara garis besar ya. Yang pertama dengan fisik, yang kedua dengan non fisik. Yang pertama dengan fisik, fisik berarti dengan kekuatan, senjata biasanya kan gitu ya. Dengan kekuatan, senjata, fisik itu biasanya. Dan non fisik dengan apa? Dengan lisan, dengan tulisan, dengan harta. Itu non fisik semua tuh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 73. Perhatikan ayat ini baik-baik. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 73. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir, orang munafik, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Ya. Bentuk jihad Nabi SAW ada dua di sini, pada dua orang. Kepada orang kafir Allah sebutkan, kepada orang munafik. Dan sejarah telah membuktikan itu. Nabi SAW berjihad dengan orang-orang kafir, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy dengan apa? Pedang, kekuatan, senjata. Dan Nabi SAW berjihad dengan orang-orang munafikin bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, dengan hujjah, dengan penjelasan bayan, nah, dengan dakwah. Itu berjihad dengan orang-orang munafikin. Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amarahu Allah taala bijihadil kuffar bis-sayf wal munafiqin bil lisan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad dengan orang-orang kafir dengan pedang dan memerangi orang-orang munafik, berjihad dengan orang-orang munafik dengan lisan. Nah, karena orang-orang munafikin di kota Madinah nggak ada yang satu pun nggak ada yang dibunuh oleh Nabi, betul ya? Karena madaratnya jauh lebih besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau orang lain nanti di luar Islam mengatakan Muhammad yaqtul ashabu. Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Namun munafikin bajunya baju muslim, betul ya? Tapi hatinya kafir. Hatinya benci akan keislaman. Makanya nggak ada yang diperangi secara senjata. Orang-orang munafik tetapi diperangi dengan lisan, dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan dakwah. Dijelaskan kepada umat ini yang benar nih, ini yang salah nih, kan gitu. Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, jahidu al musyrikin bi alsinatikum wa anfusikum wa amwalikum wa aidikum. Berjihadlah memerangi orang-orang musyrik dengan lisan kalian, dengan jiwa kalian, dengan harta kalian, dan dengan tangan atau kekuatan kalian. Yang empat nih. Dengan lisan, jiwa, harta, kemudian tangan atau kekuatan. Tegas Nabi SAW menyebutkan ini. Jadi jihad ternyata, sekali lagi saya katakan tadi dari awal, saya katakan bukan hanya identik dengan perang, bukan hanya identik dengan tangan kekuatan, bisa dengan lisan dakwah, bisa dengan jiwa kita, diri kita, bisa dengan harta, bisa juga dengan tangan kekuatan. Nah, itu secara garis besar
Oh, jenis jihad ada dua, fisik dan juga apa? Non fisik. Nah, sekarang tadi tingkatan jihad. Kalau tadi jenis jihad, jenis yang tingkatan sebenarnya. Nah, jenis jihad ini yang dua, fisik dan non fisik, nanti terbagi tuh jadi 13. Bayangkan 13. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan itu dalam kitabnya. Subhanallah, tiba-tiba lupa saya kitabnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan tentang tingkatan jihad ini panjang lebar luar biasa. Astagfirullahaladzim. Saya lupa kitabnya, subhanallah, tiba-tiba. Insya Allah kalau ingat baru ini. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa tingkatan jihad ini ada 4. Nanti 4 ini kebagi lagi. Yang pertama kebagi, kedua bagi, tiga kebagi, 4. Jadi 11. Nanti jumlahnya totalnya 13. Makanya menyatakan idza arafa hadzal fal jihadu arba'a maratib. Ketika kita sudah mengetahui tentang ini, ternyata jihad itu terbagi 4. Ini ditinjau dari objeknya. Jihad memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafs, jihad hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu yang pertama. Nanti ini terbagi lagi nih. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Jihad memerangi syaitan. Kedua nih. Yang ketiga, jihadul kuffar, jihad memerangi orang kafir wal munafiqin. Jihad memerangi orang kafir dan munafiqin, dan munafik. Nah, biasanya identiknya jihad yang ketiga nih, betul ya? Jihad melawan atau memerangi orang kafir dan munafik. Yang keempat, yang terakhir, jihad arbabul zulm wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Jihad melawan pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Ini 4 tingkatan jihad. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Yang keempat, jihad melawan pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. 4 ini. Dan dari 4 ini tadi saya katakan apa? Terbagi lagi. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, terbagi 4. Jihad melawan hawa nafsu arba'u maratib aidan. Ada 4 tingkatan juga. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 lagi nih, terbagi 4 lagi. Apa saja jihad melawan hawa nafsu? Yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq. Jihad untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus. Allahu Akbar. Ini yang sekarang kita sedang lakukan, ikhwan. Yang kita sekarang sedang apa? Lakukan jihad untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus. Nah, maksudnya apa? Nuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala nih. Termasuk jihad nih, bayangkan ini yang pertama loh. Ini yang pertama nih, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu, yang pertama belajar. Mempelajari agama Allah Azza wa Jalla ini nih. Makanya jangan orang teriak-teriak mau jihad melawan orang kafir, jihad melawan ini dan seterusnya, tapi belajar agama kagak. Padahal ini maratib yang pertama loh, tingkatan pertama. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Berarti apa? Diri dulu. Internal dulu sebelum eksternal. Jangan teriak-teriak jihad dengan orang kafir kalau sholat subuhnya masih di rumah. Kan gitu ya? Bahkan sholat subuhnya kesiangan mulu. Jangan teriak-teriak, kan gitu. Banyak orang di luar sana luar biasa masalah jihad ini. Kita harus berjihad, kita harus ini dan seterusnya. Lu. Wudu itu benar nggak? Pernah duduk di kajian ilmu nggak? Kan gitu ya?
Kita nggak menafikan adanya jihad dengan orang-orang kafir yang menentang. Nggak nafikan, jelas. Para ulama menyebutkan itu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan itu, kan gitu. Bahkan mensyariatkan itu. Tapi nanti dulu. Jangan langsung loncat tiba-tiba yang ternyata apa? Ada step by stepnya. Ternyata tadarruj. Ternyata ada tingkatannya. Bagaimana seseorang bisa berjihad melawan orang-orang kafir kalau ternyata jihadun nafs dan jihadun syaitannya belum dilawan? Belum dia berusaha dengan kuat melawan hawa nafsunya, melawan syaitan yang selalu membisikkan diri keburukan kepadanya. Langsung loncat ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Gimana ini? Atau loncat keempat, jihad melawan orang-orang pelaku kezaliman. Ustaz, ini pemimpin sudah zalim, kita harus tumbangkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini belajar. Makanya belajar yang benar ya kawan. Belajar yang benar, ilmu agama yang benar. Jangan hanya semangat, kan ini deh. Jangan hanya pakai perasaan. Dan belajar kepada orang-orang yang tepat, yang benar. Karena kalau salah, bahaya. Teriak jihad juga tuh orang. Betul ya? Kalau belajar kepada orang-orang jihadi, kan gitu ya. Terkenal jihadi kan. Selalu luar biasa. Jihad, jihad, jihad ini. Ya kan, kalau Anda perhatikan, subhanallah, banyak kitab-kitab kitab-kitab hadis terutama ya. Fikih ahkam contohnya. Kitab hadithul ahkam, hadis-hadis hukum. Di awal-awal itu berbicara tentang apa coba? Tentang toharoh, betul ya? Tentang bejana, kan gitu. Kemudian tentang wudhu, sholat, terus bab jihad nanti bab di ujung tuh hampir ujung bab jihad. Kenapa? Agar nantinya tidak ada orang yang berteriak-teriak jihad tapi toharohnya masih nggak benar. Betul ya? Malu. Dan nggak benar, berarti ada fase yang dilewatin masalah hal tersebut. Ini saya ingin apa? Mengkritisi sebagian kaum muslimin yang luar biasa, masya Allah, semangat luar biasa, jihad dan seterusnya, tapi bukan pada tempatnya. Bahkan naudzubillah min dzalik, serampangan, ujung-ujungnya khawarij. Bahaya naudzubillah nih. Ujung-ujungnya apa? Khawarij, membuat teror sini kan gitu ya, ngebom sini. Kan awalnya gara-gara pikiran itu tuh. Kita harus apa? Membunuh orang-orang kafir, kita harus menegakkan kalimat Allah dan seterusnya. Tapi mau bermodalkan semangat tanpa ilmu, rusak ini, bahaya banget ini. Semangat tidak dibarengi dengan ilmu yang benar, rusak. Itu madaratnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hati-hati, subhanallah. Ini penting nih. Oke, yang pertama nih, jihad nafs yang pertama, bayangkan. Jihad melawan hawa nafsu yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Bayangkan. Berjihad, mempelajari petunjuk Allah Azza wa Jalla dan agama yang lurus. Yang dengan itu sumber keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat bagi seseorang. Yang pertama, belajar. Untuk ilmu agama. Jihadun nafsi yang kedua. Jihad melawan hawa nafsu yang kedua. An yujahidaha 'alal 'amalu bihi ba'da ilmihi. Jihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Nah, jihad nih. Beramal saleh, betul ya? Bangun di tengah malam, jalan ke masjid, itu jihad luar biasa, masya Allah tuh. Karena dia mengerahkan segala kemampuan dan kesungguh-sungguhannya untuk bisa mendapatkan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, luar biasa. Dan yujahidaha 'alal 'amalu bihi ba'da ilmihi. Jihad untuk mengamalkan ilmu yang telah apa? Diketahui. Yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati wa ta'limihi man la ya'lam. Jihad untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada yang tidak mengetahui. Allah lihat, berilmu dulu, kemudian mengamalkan ilmu yang telah diketahui, beramal saleh, baru kemudian apa? Dakwah. Setelah orang sudah punya ilmu, dia amalkan bagi dirinya, baru kemudian dia dakwahkan kepada orang lain. Yang paling wajib jelas kepada anak istri kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ketika orang berdakwah di jalan Allah atau siapapun yang membantu dakwah, dia sedang berjihad. Nah, main-main itu. Main-main besar luar biasa itu. Pahalanya yang Allah Azza wa Jalla akan berikan luar biasa, masya Allah. Nah, ini penting nih, subhanallah.
Jihad untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada yang tidak mengetahui. Jadi itu dilakukan Nabi SAW berdakwah 23 tahun, betul ya? Tugas Nabi SAW, wazifatul anbiya war rusul. Tugasnya para nabi dan rasul, ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Setelah dapatkan ilmu dari Allah, para nabi dan rasul mengamalkan untuk dirinya, mendakwahkan minimal dari keluarganya awalnya, kan gitu. Baru kemudian meluas terus. Ke siapapun saya katakan ikhwan, siapapun yang membantu dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla ini, dia telah berjihad luar biasa dengan jihad yang besar. Dengan jihad yang luar biasa, Masya Allah. Yang ternyata banyak dari kaum muslimin yang menyepelekan tentang masalah ini. Betul ya? Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang jihad ini nih. Bentar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa menuntut ilmu itu adalah jihad. Bahwa beramal saleh jihad. Kemudian apa? Berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla jihad. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-52. Surat Al-Furqan ayat 52. Oh, ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Anda baru ingat subhanallah. 13 pembagian jihad ini Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Alhamdulillah. Memberikan ingat. Ini dalil yang mendukung bahwa menuntut ilmu termasuk jihad. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, surah 25 ayat 52 terutama, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Rasul sebutkan loh, jihad yang apa? Besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan ayat ini adalah ayat Makkiyah. Apa itu ayat Makkiyah? Ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Saya mau tanya, di Mekkah ada jihad nggak? Yang dimaksud saya jihad di sini, apakah ada jihad qital? Apakah ada jihad peperangan melawan orang-orang kafir di Mekkah 13 tahun? Jawabannya pasti nggak ada. Betul ya? Lemah kaum muslimin. Bahkan ketika keluarga Yasir siksa oleh Abu Jahal dan konco-konconya, Rasulullah SAW nggak bisa ngapa-ngapain. Rasulullah mengatakan, "Isbir ya ala Yasir fa inna ma'idukumul jannah." Sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kalian surga. Nggak bisa Rasulullah tolong. Nggak bisa memerangi di Mekah, nggak bisa. Tapi Allah Azza wa Jalla menyuruh Rasul dan kaum muslimin dalam ayat ini, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Padahal di Mekah belum ada jihad qital. Betul? Belum ada jihad peperangan. Perhatikan ini penting banget, luar biasa nih. Maksudnya di sini apa? Ibnu Qayyim sebutkan di dalam ayat ini berisi perintah apa? Berjihad melawan orang-orang kafir dengan hujjah wal bayan. Dengan memberi penjelasan ilmu, dengan berjihad menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berjihad melawan orang-orang munafik itu lebih berat dibanding berjihad melawan orang-orang kafir. Jihad dengan ilmu inilah jihadnya orang-orang yang khusus dari umat ini yang menjadi pewaris para nabi. Ini yang saya katakan tadi, dakwah, ilmu, amal, dakwah. Nah, jihad yang kabira, jihad yang besar di dalam ayat ini adalah apa? Menuntut ilmu agama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan Islam di kota Mekah yang sangat luar biasa beratnya, betul ya? Dengan cobaan yang luar biasa, ujiannya luar biasa, bahkan sampai meninggal syahid luar biasa sebagian sahabat di Mekah, dan mendakwahkan Islam yang seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Dakwahkan kepada kafir Quraisy. Ini jihad yang besar kan gitu ya? Ini jihad yang besar. Orang yang teriak jihad sana dan seterusnya pernah tahu nggak ini masalah ini? Belajar ilmu atau tidak kan gitu? Kalau ditanya kepada mereka, coba tanya kepada mereka, ada berapa rukun sholat? Bingung mereka. Teriak-teriak jihad nggak tahu rukun sholat berapa.
Ada berapa syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, syarat sahnya la ilaha illallah? Nggak tahu. Ada berapa pembatal syahadat? Ada berapa rukun dari la ilaha illallah? Bingung. Betul deh. Wudhunya aja ternyata banyak yang nggak benar. Wah, teriak jihad. Gimana ini? Kok lompatnya jauh banget, luar biasa. Padahal jihad itu apa? Dzirwatu sanamil Islam. Puncak agama Islam. Nggak mungkin kita belajar agama tiba-tiba ke puncak. Pasti harus apa? Tadarruj dulu, perlahan. Tidak ada tingkatannya, kan gitu. Sekali lagi saya ingin apa? Mendakwahkan kepada saudara-saudara kita yang teriak-teriak jihad dan seterusnya. Tapi nutut ilmu pun jauh, beramal saleh pun jauh, memahami Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf pun jauh. Ini nggak benar seperti ini. Ada banyak step yang dilewati berarti. Dalam hadis yang lain, dalam dalil yang lain, ini hadis yang lain. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man jaa masjidi hadza, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Lantas dia mendatanginya hanya dengan niatan yang baik. Apa niatnya? Antara dua ini. Belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu. Belajar kebaikan, belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Berarti dua nih, belajar atau dakwah. Belajar atau mengajar. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Kedudukannya duduk di majelis ilmu di Masjid Nabawi seperti jihad di jalan Allah. Nggak main-main, luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana besarnya apa? Pahala dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang ternyata sebagian dari kaum muslimin menyepelekannya. Oh, belajar mulu kapan jihadnya? Ini lagi jihad. Kan gitu ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi itulah manusia. Kalau kita sampaikan seperti ini, ada aja biasa itu subhanallah. Semoga Allah berikan hidayah kepada seluruh kaum muslim. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, an yujahida ala sabri ala masyaqid da'wah ila Allah wa adal khalq wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. Jihad untuk sabar dan tabah menghadapi kesulitan dakwah. Jihad untuk sabar, tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang. Ketika memikul dakwah ini harus sabar. Kalau nggak pasti dilepaskan itu. Karena berat, nggak mudah, subhanallah. Makanya tadi Ibnu Qayyim menyebutkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang khusus dari umat ini. Nggak semua orang. Tidak semua. Nah, apabila 4 martabat ini nih, 4 tingkatan ini kata Ibnu Qayyim, dia sudah lakukan, sara minar rabbaniyin, dia termasuk rabbaniyun, hamba Allah Azza wa Jalla, rabbani. Luar biasa, Masya Allah. 4 nih, ini jihadun nafs yang pertama ya. Jihad melawan hawa nafsu terbagi 4. Berjihad untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, kemudian berjihad mengamalkannya, kemudian berjihad apa? Mendakwahkan ajaran ini, mendakwahkan Islam ini kepada manusia, dan sabar dan tabah dalam ajaran ini semua. Yang kedua sekarang, wa amma jihad syaitan fa martabatan. Yang kedua, jihad melawan syaitan, jihad memerangi syaitan terbagi dua. Apa itu? Jihad minasyubuhat wasyahawat. Jihad melawan syubhat dan syahwat. Karena seluruh fitnah yang dibisikkan syaitan biasanya bersumber pada dua fitnah ini. Fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Jihad melawan dua sumber fitnah ini. Jihad melawan syubhat, yang jelas itu keraguan dan merusak iman. Yang kedua, jihad melawan syahwat. Itu adalah keinginan buruk. Yang syahwat manusia, muyul manusia, kecenderungan manusia biasa ke sesuatu yang buruk itu. Duniawi, harta, tahta, wanita, dan seterusnya kan ini. Ini jihad memerangi syaitan, memerangi dengan dua hal ini. Dengan syubhat, melawan syubhat, memerangi syubhat, dan memerangi apa? Syahwat. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan, ini menarik nih, kawan. Fal jihadul awwal yakunu ba'dahu al-yaqin. Jihad yang pertama itu syubhat,
mengatasinya dengan keyakinan. Mengatasinya dengan apa? Al-yakin. Karena keraguan, betul ya? Benar nggak ya? Nanti setelah kematian kita akan dibangkitkan, akan dihisab, ada surga dan neraka. Yang bisa jawab ini apa? Keyakinan. Keyakinan ini muncul karena apa? Tadi balik lagi ilmu. Nah, lihat ini sumber nih. Makanya ilmu ini luar biasa ya, kan? Luar biasa benar-benar. Sumber dari segala kebaikan luar biasa, masya Allah ini ilmu agama Allah. Karena nggak mungkin seseorang bisa timbul keyakinan tanpa apa? Ilmu. Kita bisa yakin api ini panas ketika kita apa? Salah satunya berilmu, betul ya? Salah satunya berilmu, atau bisa juga ketika lagi megang merasakan, bisa betul. Tapi kalau sebelum megang kita tahu nih ini api ini panas bahaya. Berilmu baru bisa timbul yakin. Salah satunya timbul keyakinan kan karena itu. Maka syubhat itu bisa dilawan dengan keyakinan. Keyakinan itu muncul karena ilmu. Yang kedua, wathani yakunu ba'dahu sabr. Yang kedua bisa diatasi dengan apa? Kesabaran. Syahwat bisa diatasi dengan kesabaran. Ketika mau melakukan maksiat, dosa, kedurhakan kepada Allah, enggak. Saya sabar sebentar di atas muka bumi ini, balasannya surga, masa saya nggak mau? Saya sabar. Nah, sabar, salah satu sabar kan terbagi tiga secara umum disebutkan para ulama, betul ya? Sabar ala taatillah, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar ketika menjauhi maksiat, betul ya? Sabar ketika mendapatkan ujian cobaan yang kita nggak sukai. Nah, untuk menolak dari fitnah syahwat ini sabar. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah ayat 24. Lihat dua hal ini nih, yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga Rasul dan sahabatnya diberikan tampuk kepemimpinan di atas muka bumi ini dengan dua hal ini, yakin dan sabar. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kapan itu? Ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Lihat, sabar dan apa? Yakin. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan apa? Bisabri wal yaqini tunalu imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin seseorang akan mendapatkan tampuk kepemimpinan dalam agama. Allahu Akbar. Lihat, kesabaran dan keyakinan ini penting nih. Ini untuk bisa melawan syaitan, kalau kita nggak punya dua ini nggak mungkin, mustahil. Dan mereka di dua ini, sabar dan yakin, pasti bermuara kepada ilmu. Ini masih internal nih, betul ya? Jihad melawan hawa nafsu sudah terbagi 4. Jihad melawan syaitan yang membisikkan keburukan kepada kita, syubhat, syahwat, sudah, subhanallah. Baru keluar. Jihad yang ketiga tadi. Apa itu? Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Nah, ini terbagi 4. Terbagi 4. Baru nih, kalau dalamnya sudah benar, internal sudah benar, baru Rasulullah SAW 13 tahun menggembleng para sahabat di kota Mekah. Tambah 1 tahun kemudian di kota Madinah, baru terjadi perang Badar. Ini baru belajar setahun aja belum kita tauhid, teriak-teriak jihad. Allahu Akbar, subhanallah. Sekali lagi, dengan rasa kasih sayang anak katakan ini, karena banyak orang-orang tergelincir masalah ini nih, sayang nih, salah banget, luar biasa. Syaitan bisikan hebat luar biasa ke dalam pikiran dan hati mereka, teriak-teriak jihad yang ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik, keburukan, kesalahan. Kan itu saya katakan, ngebom sini, membuat teror sini dan seterusnya. Atau saya katakan tadi apa? Jihad melawan pemimpin yang zalim, kita harus tumbangkan, naudzubillah min dzalik. Ya ada kayak gini nih, subhanallah nih. Fala haula wala quwwata illa billah. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik terbagi 4. Apa itu? Dengan hati, lisan, harta, dan juga badan, fisik. Dengan hati atau jiwa sama ya. Lisan, harta, dan juga fisik kita, badan kita. Nah, saya katakan tadi, jihad melawan orang-orang kafir lebih khusus kepada lebih khusus dengan tangan, jihad melawan orang-orang kafir dengan tangan. Yang keempat tadi dengan fisik dengan tangan.
Adapun jihad melawan orang munafikin akhassu bil lisan, lebih khusus dengan lisan. Jihad melawan orang kafir, jelas orang kafir yang perhatikan ini, bukan semua orang kafir, hati-hati nih. Orang-orang kafir yang menentang, orang-orang kafir yang memerangi Islam, orang-orang kafir yang memang murtad, orang-orang kafir yang memberontak, yang bersikap keburukan kepada kaum muslimin, memusuhi Islam, itu yang ini. Kalau kafir yang ternyata kafir muahad, kafir musta'min, kafir dhimmi, nggak boleh, subhanallah. Nabi SAW sampai mengatakan man qatala mu'ahdan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, nggak mencium aroma surga, kata Nabi SAW. Nggak main-main, luar biasa. Ketika di dalam peperangan, Nabi SAW tidak dapat kabar bahwa ternyata ada yang terbunuh dari wanita dan anak-anak. Rasulullah SAW marah luar biasa kepada para sahabat dan kemudian mengingkari perbuatan tersebut. Ini perang syar'i loh. Nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh orang yang sudah tua, kan gitu. Bayangkan, luar biasa. Ini ayat-ayat yang tadi nih, Allah yang tadi dalam surat Taubah 73 tadi ya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikaplah tegas kepada mereka. Nabi SAW juga menyebutkan jahidu al musyrikin bi alsinatikum wa anfusikum wa amwalikum wa aidikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan lisan kalian, jiwa kalian, harta kalian dan kekuatan kalian. Dengan hati, lisan, harta dan tangan, kekuatan fisik. Nanti kita akan bahas nih, jihad melawan kafir nih nanti terbagi dua. Ada yang talab ofensif, ada yang difa defensif. Nanti insya Allah lebih. Kemudian ada apa sebab syar'inya apa, syarat-syaratnya apa saja. Nggak main-main, bukan sembarangan, luar biasa masalah ini. Yang terakhir, yang keempat, jihad arbabul zulm wal bid'ah wal munkarat fa thalathu maratib. Jihad melawan kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran terbagi tiga. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Apabila engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau nggak bisa, ubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia nggak bisa, ubah dengan hatinya. Ini tiga nih. Berjihad melawan pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran dengan tiga hal ini. Dengan tangan maksudnya jelas kekuatan, kekuasaan kalau dia punya, kalau dia miliki. Contohnya pemimpin rumah tangga, misal kita suami, orang ayah. Kalau dia nggak bisa, dengan lisan, nasihat yang baik, dakwah, gitu ya. Kalau nggak bisa, dengan hati, membenci dan tidak menyetujui dari kemungkaran tersebut. Ini tiga tingkatan jihad yang disebutkan untuk melawan pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Jumlahnya berarti berapa? 13. Bayangkan, subhanallah, 13. 13, Allahu akbar, subhanallah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan al-jihadu aqsam, jihad itu banyak. Bin nafs, dengan jiwa, wal mal, dengan harta, wad du'a, dengan doa, wat tauji wal irsyad, dengan nasihat dan juga dakwah, penjelasan, wal i'anatu 'alal khair min ayyi tariq, dan membantu kepada kebaikan dari setiap jalan, membantu orang melakukan kebaikan dari setiap apapun jalannya. Wa a'zamul jihad al-jihadu bin nafs, dan jihad yang paling utama jihad dengan jiwa kita, diri kita sendiri. Tadi terbagi 4 tuh, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Tsummal jihad bil mal, kemudian jihad dengan harta, wal jihad bir ra'yi wa taujih, kemudian jihad dengan akal dan taujih, pemikiran. Akal, pemikiran, nasihat, dakwah. Wa da'watu kadzalik minal jihad, dan dakwah termasuk jihad. Fal jihadu bin nafs a'laha. Tapi jihad dengan jiwa itu yang paling tertinggi, kata beliau. Bayangkan, luar biasa. Karena nggak mungkin seseorang bisa berjihad yang lain sebelum jihadun nafsnya benar, betul ya? Sebelum jihad melawan hawa nafsunya benar dulu. Nah, salah satu jihad melawan nafsu tadi 4. Belajar ilmu agama yang benar, mengamalkan ilmu yang telah diketahui, beramal soleh, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, minimal kepada keluarga kita, kan gitu ya. Kemudian bersabar di atas itu semua. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ke depannya kita akan bahas tentang hukum jihad, hukum asalnya apa, dan seterusnya. Tadi juga tuh, jihad pada orang-orang kafir nanti terbagi juga, syarat-syaratnya apa.
Jadi tidak sembarangan. Keutamaan jihad juga kita akan sebutkan, kaidah-kaidah jihad kita akan sebutkan juga. Jadi nggak serampangan. Nggak serampangan orang yang saya katakan ini teriak-teriak masalah jihad tapi ternyata toharohnya belum benar. Nauzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya. Ini masih awalan ya Ustadz ya. Masih ada beberapa sesi lagi nanti di kajian berikutnya. Ustadz, kira-kira ada berapa menit untuk sesi tanya jawab, Ustadz? Ada 9.15 ya Bu, insya Allah. 15 ya. Ini sudah ada beberapa. 9.15, 10.15 apa? Ya, sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan di saya. Kami persilahkan bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Mengawali pertanyaan ya Ustadz ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah hadis ini sahih yang isinya kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar? Maksudnya jihad kecil itu apa ya Ustadz dan jihad besar itu apa? Mohon penjelasan Ustadz. Nah, itu hadis yang tidak valid dari Nabi SAW. Sebagian riwayat memang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ketika pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan kepada para sahabat, kita kembali dari jihad yang kecil melawan jihad yang besar. Maksudnya jihad yang kecil perang Badar, jihad besar itu melawan hawa nafsu. Jihad hawa nafsu betul, tadi jihad yang besar. Tapi kalau kita sandarkan kepada riwayat ini, hadis ini riwayatnya lemah kata para ulama. Riwayatnya apa? Lemah, hadisnya tidak valid dari Nabi SAW. Jihad melawan hawa nafsu tadi, Syekh bin Bas mengatakan jihad apa? Yang paling tinggi, yang paling besar, karena semuanya bermula dari situ maksudnya kan gitu. Gak mungkin seseorang bisa berjihad yang lain tanpa jihad melawan hawa nafsunya sudah benar. Nah itu disebutkan. Tapi kalau memakai riwayat yang itu, ini yang masalah. Karena dalam hadis itu kan ada sanad. Nah, sanad itu harus diperiksa benar atau tidak dan seterusnya. Nah, ulama hadis menyebutkan bahwa perkataan tersebut ternyata perkataan yang tidak valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sahih ya Ustadz ya. Nah. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi penanya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz. Ayah kami meninggal beberapa waktu lalu, meninggal dalam pekerjaannya. Beliau adalah supir taksi. Apakah pekerjaannya termasuk jihad di jalan Allah? Nah. Ada yang mengatakan beliau syahid. Apa hukumnya, Ustaz? Nah, syahid, nanti kita akan bahas juga tentang masalah mati syahid ini. Secara garis besar ada 3. Ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia, ada syahidul dunia wal akhirah. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia dan akhirat. Kan gitu. Ada orang yang mati syahid, misal orang yang mati syahid di medan jihad, medan perang. Berarti dia orang yang mati syahid di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kan gitu. Ada syahidul akhirah. Syahid akhirah orang-orang yang mati, orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Nah, ini disebutkan banyak hadis ini. Contoh, Rasulullah menyebutkan apa? Orang yang meninggal karena sakit perut, syahid. Orang yang meninggal karena tertimpa Tuhan, syahid. Orang meninggal karena tenggelam, syahid. Orang yang meninggal karena terbakar, syahid. Kan gitu ya? Nah, salah satunya adalah ini, Masya Allah, Tabarakallah. Seorang suami yang keluar mencari nafkah yang halal, betul ya? Untuk menafkahi dari anak dan istrinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa besar pahalanya, Masya Allah itu. Apalagi dia niatkan itu karena Allah Azza wa Jalla, dapatkan pahala dan seterusnya. Selama, perhatikan, selama dia tidak menyampingkan kewajiban-kewajibannya. Kan gitu. Baratnya orang keluar mencari dunia, tapi dia lupa sholat, nggak berjamaah di masjid, bahkan sholatnya pun 3, naudzubillah, lupa nuntut ilmu, nah gitu. Maka ketika orang tersebut tadi, Masya Allah, dia keluar dengan niat untuk mencari nafkah bagi anak dan istrinya, Masya Allah. Kemudian untuk menjadikan diri tulang punggung keluarga dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan dia mendapatkan pahala syahid, Masya Allah. Dia mendapatkan pahala
pahala syahid, tapi bukan seperti syahid yang di medan jihad tadi, syahid dunia dan akhirat. Ada juga syahid dunia. Syahid dunia maksudnya apa? Disebut orang yang mati syahid, tapi ternyata salah. Bisa jadi niatnya salah dan seterusnya gitu. Orang lihat tuh, oh ini luar biasa nih, pahlawan nih, orang mati syahid nih. Tapi Allah Azza Jalla yang tahu niat orang tersebut. Tapi ala kulli hal, insyaallah taala mudah-mudahan rahimahullah ayah yang bertanya termasuk mendapatkan pahala jihad, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan husnul khatimah, diberikan nikmat kubur kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla ampuni segala dosanya, sehingga mudah-mudahan keluarganya bisa bertemu nanti di surga Allah Azza wa Jalla bersama ayah. Jadi itu ya Ustadz ya, pahalanya ya Ustadz ya. Ya, Pahalanya itu sebagian Allah mengatakan pahalanya pahala syahid. syahid. Biasa, Masya Allah. Oh. Nanti kita akan bahas juga masalah itu lah. Betul, nyambung juga nanti ke situ insya Allah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita berjalan berjalan jihad mungkin ya, dan jalan Allah menasihati yang baik beramal soleh, tetapi tidak bersabar dan mencari ilmu dan belum menguasai ilmunya. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini, selalu berjihad di jalan Allah, tetapi ke orang tua tidak menghormati? Nah, intinya adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kafah, totalitas. Maka kita melaksanakan dari setiap ajaran agama Allah Azza wa Jalla ini secara totalitas, secara sempurna. Semampu kita yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian. Tapi kalau hal-hal yang memang wajib tadi, berbakti sama orang tua, nuntut ilmu agama, beramal saleh, itu memang yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita. Kalau seperti ini memang hukumnya wajib, jelas meninggalkannya dosa. Tapi kalau perkara sunnah misalnya, betul ya, setelah sholat wajib ada sholat qabliyah ba'diyah, maka berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melakukannya. Makanya lihat, perhatikan beda bentuk Nabi SAW ketika menyebutkan antara perintah dengan larangan. Kalau larangan apa? Fantahu, tinggalin langsung. Bukan dikit enggak. Fantahu, tinggalkan langsung. Kenapa? Karena pada hakikatnya meninggalkan larangan sebenarnya jauh lebih mudah. Sebenarnya kan gitu ya. Ya. Kalau mengerjakan perintah, mastata'tum, semampu kalian. Nah, betul beda ya. Kalau mengerjakan perintah, karena contoh, orang ada yang mau bangun tengah malam jam 2, dia nggak bisa. Nggak bisa, saya mau ini aja deh. Salat malam sebelum tidur dulu, atau salat malam sebelum subuh dulu misalnya. Boleh, silahkan kan itu. Mengerjakan semampunya kalau mengerjakan perintah. Tapi kalau meninggalkan larangan, langsung totalitas kan gitu. Nah, itu masalah sesuatu yang wajib. Adapun sunnah tadi saya katakan, sunnah mengerjakan sesuatu yang sunnah semampu kita. Kalau yang wajib, jelas kewajiban kita untuk mengerjakannya. Kalau enggak, dosa. Yang haram, kewajiban kita untuk meninggalkannya sejauh-jauhnya. Kan gitu. Nah, adapun mengerjakan sesuatu yang sunnah hukumnya, maka mengerjakan semampu kita. Maka skala prioritas dalam kita mengerjakan itu semua. Apakah ketika kita mengerjakan ini, oh ini yang prioritas dulu nih, karena ini yang wajib dulu, ini yang paling penting dulu, ini yang seperti ini dulu, ini yang pahalanya besar dulu. Nah, ini pentingnya kita balik lagi tadi, kita tahu ilmu. Sehingga kita bisa memisahkan mana al-aham fal muhim. Mana yang paling terpenting dalam agama ini dan mana yang penting. Dan itu semua tidak lain tidak bukan harus minta bantuan Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa melakukan itu semua. Sering-sering doa kepada Allah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Berikutnya Mbak Nisa ada pertanyaan? Ada Mbak Evi? Silakan Mbak. Masya Allah. Jazakillah khairan Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Karena seorang ibu yang memasukkan anaknya ke dalam pesantren pada usia SMA. Saat itu anak-anak ingin kuliah kedokteran dan suami anak mendukung. Tapi karena anak lihat teman-teman dari anak-anak itu banyak melakukan kerusakan, maka anak menghindari agar anak-anak terjauh dari lingkungan yang tidak baik dan teman-teman yang tidak baik. Berjalan hampir menjelang selesai masa SMA 3 tahun di pondok, qadarullah masyafa'ala, putra anak meninggal dunia Ustadz dalam keadaan sedang menghafal Al-Quran dan 1 pekan lagi akan sidang tasmi 30 juz. Anak antara sedih dan bingung Ustadz, karena
di satu sisi Ana juga bahagia, tapi keluarga Ana semua menghujat Ana dan menyalahkan Ana karena Ana yang memaksa untuk memasukkan Ana ke dalam pondok hingga akhirnya meninggal. Walaupun Ana sudah bilang itu takdir Allah. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Sekarang Ana dimusuhi oleh seluruh keluarga besar dan suami Ana akan menceraikan Ana karena hal ini. Mohon nasihatnya Ustadz. La ilaha illallah. Mau masukkan pondok atau dia tidak masukkan pondok anaknya, kalau takdir Allah Azza wa Jalla mengatakan anaknya meninggal, umur tersebut akan meninggal. Ini repotnya ketika banyak dari kaum muslimin beragama ini cuma di KTP doang. Ini seperti ini. Urusannya apa gitu maksud saya? Urusannya apa? Oh, anak masuk pondok, kemudian meninggal, kemudian disalahkan ibunya yang dengan niat yang baik untuk masukkan anak itu ke pondok agar terhindar dari lingkungan yang buruk. Apalagi sudah Masya Allah beberapa dikit lagi sudah mau tasbih 30 juz. Allahu Akbar, itu kenikmatan besar Masya Allah. Itu pahala besar bagi ibunya yang masukkan insya Allah. Kan gitu. Itu tabungan besar bagi ibunya nanti di hari akhirat. Bagi orang tuanya bahkan subhanallah. Kok yang saya bingung subhanallah malah suami mau menceraikan, kemudian keluarganya memusuhi. Ini harus dinasihati luar biasa ini keluarganya ini. Dan bagi ibu yang bertanya ini, ketahuilah ini ujian. Ini ujian. Dan yang paling terpenting dari ujian di sini adalah bertakwalah kepada Allah. Karena yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap musibah ataupun ujian kita hanya Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, harapkan dari Allah Azza wa Jalla jalan keluar yang terbaik, doa kepada Allah, semakin menundukkan diri kita kepada Allah, semakin menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin di depan mata kepala kita ini mustahil, kayaknya susah. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla memudahkan itu semua semua luar biasa. Maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian juga yang paling terpenting di antaranya apa? Jangan pernah patah arang hanya karena manusia, dan jangan pernah juga bersemangat cuma juga karena manusia. Jangan. Kenapa ente masuk Islam? Karena mau nikah. Kalau cuma itu doang, habis itu nggak belajar ilmu agama, rentan banget tuh. Banyak orang-orang mu'alaf gara-gara itu ya. Setelah menikah, nggak ada ngaji, nggak ada belajar Islam, nggak sholat, terus yang penting agamanya Islam, bisa nikah selesai. Kan gitu banyak ya. Itu kan berarti karena manusia dia melakukan amal perbuatan baik. Atau meninggalkan sesuatu karena manusia juga. Jangan pernah patah arang cuma gara-gara manusia. Mau manusia ngomong dari A sampai Z lagi berbusa sampai hari kiamat, gak ada urusan. Yang penting bagi diri saya bagaimana Allah Azza wa Jalla mencintai saya. Bagaimana Allah meridhai saya. Bagaimana perbuatan saya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Nah, tapi yakinlah tadi yang saya katakan, coba introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin ini semua karena dosa-dosa kita yang kita lakukan. Dan pasti di baliknya banyak hikmah. Baik yang kita tahu atau kita tidak tahu. Ditambah lagi tadi saya katakan, suami dan keluarganya itu harus dinasehati luar biasa. Harus dinasehati itu. Mungkin panggil seorang ustadz yang memang disegani oleh keluarganya dan juga suaminya, mungkin juga orang yang lebih tua, mungkin orang yang dipandang dan seterusnya untuk menasehati mereka. Karena nggak ada urusan sama sekali. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang ajalnya kepada mereka, nggak akan pernah diundur, nggak akan pernah bisa diundur atau dimajukan sedetik pun, nggak bisa. Saya katakan mau masuk pondok, mau nggak masuk pondok, Allah takdirkan meninggal, selesai. Siapa yang bisa akan menjamin setelah kajian ini, dan bahkan sebelum kajian ini selesai, nyawa kita belum tercabut oleh Allah. Siapa yang bisa jamin? Ya, sama Allah, tabarakallah. Tapi jadikan ini sebagai cambuk untuk sambah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sebaliknya. Perhatikan nih. Jangan apa? Sebaliknya, karena ini ujian bagi Allah, dari Allah nih bagi diri ibu nih. Jangan malah ketika Allah berikan ujian seperti ini mental hilang, malah jauh dari agama dan seterusnya. Hati-hati. Karena ujian ini salah satu fungsinya untuk melihat keimanan kita baja atau enggak, keimanan kita benar jujur sama Allah atau tidak. Tambah dekatkan diri kita kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan jalan yang terbaik bagi jalan keluar yang terbaik bagi ibu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jadi anaknya mati ya syahid ya Allah, Ustadz, karena meninggal saat menuntut ilmu. Nah, betul, sahih. Masya Allah.
Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz, waktu anak saya kecil, saya sangat mendukung karena anak saya punya kemampuan untuk menggambar. Karena banyak yang memuji hasil gambarannya bagus, sehingga terus berkembang dan sekarang dia sebagai pembuat gambar anime. Dan sekarang dia sudah mahasiswa, ambil jurusan desain, dan ternyata hasil gambarannya itu dijual secara internasional dan laku dengan nilai yang tinggi. Dan sekarang Ana baru tahu bahwa kalau menggambar makhluk bernyawa uh, adalah dosa yang sangat besar yang kelak akan Allah suruh untuk memberikan nyawa kepada apa yang kita gambar. Tapi saat ini Ana sangat kesulitan untuk menasihati putri Ana dan menolak keras bahwa ini adalah bakat dari Allah. Bagaimana mungkin kalau Allah memang tidak meridhoi, kenapa dibiarkan hingga tumbuh berkembang seperti ini? Dan sekarang anak-anak tidak mau untuk berhenti menggambar, Ustadz. Saya takut sekali Ustadz menjadi pendukung dosa anak-anak. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, yang pertama jelas, ini pentingnya bagi diri kita untuk berilmu tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para orang tua, jangan sampai ujung-ujungnya kemudian menyesal. Ini salah satu contoh aja kan gitu. Ada banyak yang di luar sana yang mungkin dulunya mungkin tidak dekat kepada agama kan gitu ya. Kemudian mendidik anaknya dengan pendidikan yang mungkin dianggap pendidikan ini benar, tapi bukan benar bukan benar menurut pandangan Islam kan gitu. Pelajaran besar bagi diri kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi yang bertanya, ibu yang bertanya tadi, ibu atau ayah tadi, bagi orang tua yang bertanya, yang pertama bertobat dan beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu dari apa kelalaian yang telah dilakukan. Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim. Yang ketiga, berusahalah dengan sekuat tenaga, semampu orang tua, semaksimal mungkin, agar anaknya bisa tahu bahwa menggambar makhluk bernyawa itu sesuatu yang haram. Kewajiban kita memang hanya menyampaikan, sehingga itu kita nggak bisa maksa orang. Itu namanya dakwah kan gitu. Itu apalagi kalau tadi tuh dari kecil kita sudah ditanamkan anak ini, apalagi gambarnya bagus, apalagi dijual mahal luar biasa, apalagi internasional luar biasa, itu fitnah tersendiri subhanallah. Tapi yakinlah, hati manusia ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Hati manusia bukan di tangan kita, bahkan di tangan manusia itu pun tidak, tapi di tangan Allah tabaraka wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan kemanapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Maka sering-seringlah ketuk pintu langit agar Allah tabaraka wa taala membolak-balikkan hati anak ibu subhanallah, agar mengetahui dengan jelas. Dan ini bisa caranya bisa macam-macam. Dan saya yakin ibu sudah menyampaikan masalah ini tadi, sudah mengetahui bahwa ini nggak boleh, nak, ternyata menggambar makhluk nyawa ini haram dan seterusnya. Berarti kan dakwah itu sudah masuk di situ, betul? Kewajiban sudah selesai sebenarnya di situ. Dia sudah bertobat, salah, mengakui, orang tuanya sudah jelasin kan gitu. Kewajiban sebenarnya sudah selesai kan gitu. Tinggal apa? Sering-seringlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha dengan semaksimal mungkin apapun itu. Entah kirim video kajian, entah ini, entah itu, dan seterusnya. Dan satu lagi perhatikan nih, yang namanya menggambar bukan semuanya nggak boleh. Perhatikan, banyak orang ketika dia tahu bahwa ini nggak boleh menggambar makhluk bernyawa dan seterusnya, tiba-tiba kreativitasnya hilang. Kan ini salah, betul ya? Kalau dia orang yang memang benar kreatif, harusnya dia bisa challenge untuk dirinya, tantangan untuk dirinya, bagaimana saya menggambar tapi bukan makhluk bernyawa. Dan itu sudah banyak, masya Allah, alhamdulillah. Sudah banyak, masya Allah. Seperti apa? The Little Giant itu, masya Allah, yang bikin teruntung dan seterusnya, itu kan oleh karena menggambar dan seterusnya, animasi dia pikirkan dan seterusnya. Sekarang masya Allah mengedukasi masyarakat banyak banget, masya Allah. Bahkan membantu daurah kita bikin video ketika daurah dasar muslimah kemarin, Little Giant, masya Allah luar biasa. Jadi bahkan arahkan anak itu tuh, nak, kalau mau menggambar boleh silahkan, tapi ini tantangan buatmu. Engkau menggambar tapi gambaranmu ini diridhoi sama Allah. Gimana caranya? Tidak mengambil makhluk bernyawa, nggak ada mukanya, nggak ada matanya, gimana, seperti apa, dan seterusnya, kan gitu ya. Dan itu sama sekali tidak menghilangkan kreativitas harusnya. Harusnya kan enggak, subhanallah. Harusnya malah tambah bisa mengeksplor dirinya supaya bisa lebih kreatif. Harusnya seperti itu. Jadi jangan gara-gara dia dapatkan haram, dia ngeblank semua. Enggak, subhanallah, betul.
Nggak seperti itu juga. Nah, ini perhatikan. Selama batas-batasnya syariatnya dia tahu koridor-koridornya, boleh dia menggambar silahkan, bahkan bisa gara-gara gambar itu bisa membantu dakwah loh. Yang saya katakan tadi tuh. Doro Dasar Muslimah dibikinkan film tadi wanita wanita apa ibunda penghuni surga itu oleh mereka ya orang-orang yang biasa apa menggambar masya Allah tapi diarahkan kepada apa kepada kebaikan dapat pahala karena itu. Nah, itu diantaranya. Tapi yang paling penting doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada anaknya dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di via Zoom ini, semoga Allah juga bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Insya Allah ditunggu nanti Kamis depan ya Ustadz ya. Karena yang sekarang kan mengganti Kamis yang pekan keempat karena ada uzur. Iya. Semoga Allah lapangkan hati kita untuk menerima seluruh faedah ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga Allah memudahkan, ya semoga Allah memudahkan untuk mengamalkannya. Sekali lagi jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khair. Bismillah ya. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada hadirin semuanya atas kehadirannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kajian pada pagi hingga siang hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu berikutnya, insya Allah di Kamis pekan depan. Dan bagi yang terlewat tidak bisa mengikuti kajian secara Zoom, alhamdulillah kita ada link YouTube-nya, bisa diikutin dari kira-kira berapa ya 6 kali kajian sebelum ini sudah ada YouTube-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Allah memberkahi kita semua dan terima kasih jazakumullah khair untuk Mbak Nuri, Mbak Nisa atas notulensinya.